Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 11 Desember 2025. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Resolusi Konflik. Bacalah Yosua 22 ayat 30 sampai 34. Bagaimanakah seluruh peristiwa ini memberi kita wawasan tentang penyelesaian konflik dan cara-cara untuk memastikan kesatuan gereja. Kita ikuti bacaan ayat dari Yosua 22 ayat 30 sampai 34. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eliezer kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang taulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eliezer serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Bandingkanlah ayat tadi, Yosua 22 ayat 30 sampai 34 dengan ayat-ayat berikut ini. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
Kisah Yosua 22 memiliki beberapa prinsip komunikasi yang dapat diterapkan dalam hubungan antar manusia sehari-hari dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Pertama, ketika ada sesuatu yang salah atau tampaknya salah, hal terbaik yang harus dilakukan adalah berkomunikasi, bukan memendam pengamatan kita sampai meledak. Adalah baik bagi umat Allah untuk tidak bersikap acuh tak acuh ketika tampaknya ada masalah muncul. Tentu saja seandainya suku-suku Transyordan mengkomunikasikan maksud mereka untuk membangun mezbah, seluruh masalah ini dapat dihindari. Kedua, bahkan jika seseorang yakin dengan penilaian mereka, jangan langsung mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Suku-suku Yordan Barat dengan cepat mempercayai desas-desus yang sampai ke telinga mereka dan menarik kesimpulan yang salah bahwa suku-suku Yordania Timur telah murtad. Bicarakan masalah yang nyata atau yang dirasakan sebelum Anda mengambil kesimpulan. Keempat, bersedia berkorban untuk mencapai persatuan. Suku-suku Yordan Barat bersedia menyerahkan sebagian jatah mereka untuk mengakomodasi suku-suku lain jika berada di seberang sungai Yordan merupakan penyebab mereka dianggap murtad. Kelima, ketika dituduh salah atau benar, berikanlah jawaban yang lembut yang dapat meredam kemarahan. Menjawab tuduhan dengan tuduhan balik tidak akan pernah menghasilkan perdamaian. Cobalah untuk mengerti sebelum mencoba untuk dimengerti. Keenam, bersukacitalah dan pujilah Tuhan ketika perdamaian kembali tercapai. Sungguh luar biasa melihat bahwa umat utama Israel mengalami sukacita yang tulus ketika mereka mengetahui motivasi yang sebenarnya dari kedua setengah suku tersebut. Mereka tidak terlalu bangga dengan keputusan mereka sehingga mereka tidak dapat mengakui bahwa mereka salah dalam mengambil keputusan tersebut. Seandainya suku-suku Yordan Timur murtad, bangsa Israel akan menerapkan persyaratan perjanjian. Kesatuan tidak pernah bisa menjadi argumen untuk mengecilkan kebenaran atau menyerah atas prinsip-prinsip Alkitab. Namun, disiplin gereja harus selalu menjadi pilihan terakhir dan bukan yang pertama. Setelah upaya rekonsiliasi dan bantuan pastoral yang didasarkan pada firman Tuhan gagal, betapa berbedanya jemaat-jemaat kita jika prinsip-prinsip sederhana ini diterapkan secara konsisten. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu kami dapat kembali belajar sebagian dari firman-Mu mengenai resolusi konflik pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat menuntun kami untuk tidak cepat mengambil kesimpulan atau menghakimi orang lain. Kiranya Engkau dapat menolong kami untuk menggunakan prinsip Alkitab untuk konflik atau masalah yang kami hadapi. Kiranya kasih-Mu menaungi kami dan Engkau menolong kami dengan Roh-Mu yang suci, menuntun kami ya Tuhan, agar kami hanyalah menghadapi segala sesuatu dengan tuntunan-Mu, agar persatuan yang Engkau inginkan terjadi di antara umat-Mu dapat menjadi bagian kami. Kiranya kami dapat terus dituntun untuk dapat menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Kasih-Mu kiranya terus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami memuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Kamis 11 Desember 2025.
Sampai bertemu di pelajaran sekolah sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.